Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa barabatil lana fi dinina wa dunyana wa akhrana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan majelis kita ini majelis yang selalu diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya. Harapannya kelak syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali bab atau keutamaan salat berjamaah. Dari keterangan-keterangan yang lalu disampaikan hingga sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa bi ulumihi wa nafa'ana fid dharain amin. Wa ruwiya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar kharaja ila al-bustan. Wa ruwiya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar kharaja ila al-bustan faraja'a wa qad shalla an-nas al-'asra faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un fatatni salatul 'asri fil jama'ah ushidukum anna ha'iti 'alal masakin shadaqatun. Subhanallah. Dalam satu riwayat ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, putra daripada sahabat Umar ibn al-Khattab. Anna Umar, anaknya ini yang cerita. Anna Umar kharaja ila al-bustan. Suatu hari sahabat Umar ini ingin melihat kebunnya. Karena beliau merasa ada waktu senggang, kemudian disempatkan untuk melihat kebunnya. Setelah beliau dari melihat-lihat kebunnya, faraja'a wa qad shallan nasu al-asra. Setelah kembali dari kebunnya, beliau ini melihat orang-orang ini keluar dari masjid setelah selesai sholat asar. Jadi sholat asar itu sudah selesai. Nah, kemudian faqala, Sayyidina Umar melihat orang-orang ini sudah selesai dari sholat asar berjamaah di masjid, maka beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu, kalimat ini kan satu musibah yang dialami seorang muslim dengan musibah yang besar. Kalau tidak kematian atau kesehatan yang parah atau musibah-musibah yang sangat memberatkan. Nah, bagi Sayyidina Umar, ketinggalan berjamaah ini musibah besar. Padahal ini tidak ada kesengajaan. Tidak ada kesengajaan untuk meninggalkan sholat
asar berjamaah. Tidak sengaja beliau. Maka beliau mengatakan, fatatni salatul asri fil jamaah. Salat asar berjamaah ini telah usai dariku, hilang. Aku tidak punya kesempatan untuk melakukan salat asar berjamaah bersama-sama jamaah di masjid tepat waktu. Nah, karena saking menyesalnya beliau, maka apa yang menyebabkan beliau ini lupa, lalai akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengatakan, ushidukum anna haiti alal masakin shadaqatun. Mulai sekarang saksikan bahwa kebunku ini, kalau tadi bahasa pertama bustan, kebun. Sekarang hait itu berarti kebun yang sangat disenangi, yang produktif, hasilnya sangat bagus, dari situ ekonominya keluarga, nggih. Misalkan kalau sekarang pabrik lah, nggih. Ini pabrik lagi ya bagus-bagusnya, atau toko lagi bagus-bagusnya berkembang. Duduk-duduk di toko, saking senengi lali segitu umpamane. Lali. Nggih, mboten mireng adan, mboten mireng pujian umpamane. Hidup-hidup rampung salat jamaah. Pun mulai saat ini terus Sayyidina Umar, saksikan kalian sahabatku, kebunku yang aku cintai ini alal masakini shadaqatun. Aku jadikan sedekah untuk semua orang-orang masakin. Gimana? Langsung diwakaf ke. Pun sakarepe sampean mung rawat goro-goro iki. Memang Sayyidina Umar takut beliau. Kan wonten ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali hartamu, anak-anakmu, karena sangat cintanya dengan harta, dengan anak, sampai engkau lali kewajibanmu an dzikrillah, dari mengingat Allah, yaitu sholat. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kalau kamu lalai akan hal itu, termasuk orang-orang yang khasir, orang-orang yang merugi. Sebab dunia, lalai akhirat. Sebab harta, sebab anak. Ini perumpamaan yang sederhana dari seluruh dunia, isinya dunia. Jangan sampai. Nah, ikhwani rahimakumullah, emang dunia yang punya Allah, yang kita kejar dunia, kita kejar mati-matian, lah yang punya dunia enggak kita kejar, malah dilupakan. Ini kan orang yang rugi banget hidupnya ini. Nggih bener, rugi banget. Hidup cuma sekali dan bertemu Allah selamanya. Dunia akan hilang, sirna, tak berbekas, dikejar mati-matian, seakan-akan 1000 tahun lagi hidup di dunia. Ini kan rugi ini. Orang yang lupa kepada Allah karena hartanya, rugi. Orang yang cinta terhadap anaknya melanggar aturan Allah, hak Allah, karena cinta, akhirnya dibiarkan begitu. Itu rugi. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah, mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kita masih ada maupun sesudah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nggih, terutama dalam bab sholat ini. Disedekahkan semua. Kenapa ailiyakuna kafaratun lima dhiyah? Kenapa disedekahkan? Karena itu sebagai tebusan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti kerugian sholat berjamaah yang disia-siakan tadi. Ya Allah, ini bukan kelas kita ini. Tidak ada iman yang seperti ini, tidak ada. Gitu, tidak ada. Langsung disedekahkan, langsung diwakafkan. Ini yang bikin saya salat subuh tidak berjamaah. Ini waktu itu istighfar nangis-nangis kayak kapok-kapok, bualeni neng. Gitu. Ini tidak, masya Allah tidak ada. Kalau bisa seperti ini wali, walinya Allah. Qala Hatimul Aqsam, Imam Hatim Al-Aqsam dari kalangan tabi'in, juga termasuk wakila, beliau muridnya sahabat Abdullah bin Umar. Jadi muridnya apa? Muridnya Abdullah bin Umar itu putranya sahabat Umar. Nah, Hatim bin Aqsam ini muridnya tabi'in. Aqsam itu tuli, tidak mendengar. Nah, julukan ini diberikan kepada beliau, Imam Hatim ini Al-Aqsam, diberi julukan Hatim Al-Aqsam. Kenapa? Padahal beliau ini enggak tuli, tapi dijuluki tuli. Beliau seorang ulama yang alim, allamah, ulama besar di zamannya, dan wali kutub juga di zamannya, wali besar itu, ulama terkenal, masyhur. Kalau sekarang bahasanya viral, Imam Hatim ini. Nggih. Tapi beliau subhanallah, kehidupan beliau itu sangat sederhana, bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari beliau itu jualan di pasar. Ya Allah, nggih. Jualan di pasar. Jadi untuk menjaga keikhlasan kalau ngaji itu nggih. Nah, beliau jualan di pasar. Suatu ketika ada anak perempuan, anak-anak gadis, anak-anak remaja cantik-cantik, nggih, cantik-cantik beli ke beliau. Lah dilalah salah satu dari perempuan ini tadi, nun sewu, kentut. Jadi sudah ditahan lama, ya. Akhirnya medal piyambak tur buanter. Nggih. Tur buanter. Akhirnya wajahnya memerah. Wayu-wayu ngentutan ini ngarepe. Oke, ya Allah ya Rabb. Ketika mukanya merah, Imam Hatim ini melihat itu dan beliau akhirnya berpura-pura tuli, tidak mendengar. Nun sewu, Mbak, tumbas napa, ngersake napa, pinten. Kok teriak-teriak ya orang ini? Nah, katanya orang perempuan ini tadi, kok teriak-teriak ya? Nah, wah, alhamdulillah, ternyata dia ini tidak dengar. Nggih, ternyata dia ini tidak dengar. Allah, akhirnya lega. Tiang estri kali ini kok lega. Rasa malunya hilang akhirnya. Alhamdulillah. Wis langsung tumbas nggih ngersakaken niki sak menten. Bapak Ibu, kalau hanya pada waktu itu tuli, itu sangat mudah sekali. Nggih mboten. Tetapi kalau menjaga itu sampai beliau wafat, gampang napa mboten? Gampang napa mboten? Mboten. Nggih mboten. Kalau kita berbuat baik sekali pada waktu itu mudah sekali. Tapi kalau berkali-kali sulit sekali.
Apalagi yang kita baiki seseorang, misalkan dia berbuat jahat kepada kita, itu susah. Jadi kalau kita sekali, beberapa kali itu mudah. Yang sulit itu istiqomah. Itu yang paling sulit, berat sekali. Tapi balasan dari istiqomah itu, katanya Sayyidina Ali karramallahu wajah, al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah dalam ubudiyah, istiqomah dalam ibadah, dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam keikhlasan, dalam kesabaran, itu lebih baik daripada 1000 karomah. Wali itu biasanya diberikan karomah, wali-wali Allah. Seumpamanya wali itu punya karomah 1000. Karomah itu satu hal, satu peristiwa atau kondisi yang dialami satu wali dan bisa dirasakan atau disaksikan oleh seluruh manusia di luar nalar atau di luar kemampuan manusia, itu karomah. Sebagai bentuk kemuliaan Allah memuliakan walinya dengan karomah. Kalau Nabi dan Rasul diberi mukjizat, kan ngoten nggih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi Imam Hatim ini menjaga ini tidak diceritakan sampai beliau wafat. Masya Allah, nggih. Lah terus kok cerita? Lah yang cerita itu ya perempuannya sendiri. Oh, ternyata Imam Hatim itu tidak tuli. Enggak. Kaget perempuannya setelah dengar gitu. Ya Allah, betapa mulianya beliau. Terus cerita sendiri perempuannya. Nah dari situlah akhirnya kemudian orang-orang mengenalkan beliau dengan Hatim al-Aqsam. Oke, dijuluki ngoten, Pak. Jadi ada sebab-sebabnya. Sebab waktu itu ada hatim-hatim yang lain. Oke, kayak saat niki kata jenenge, misalkan jenenge podo niku wonten Alek sopo, Alek bakso, Alek sopo, Alek soto, Alek sopo, dan seterusnya, kan ngoten nggih, ada julukan-julukannya. Nah, Imam Hatim ini beliau mengatakan fatatni marratan salatal jamaah fa'azani Abu Ishaq al-Bukhari wahdah. Suatu ketika, katanya Imam Hatim, saya itu pernah sekali seumur hidup ketinggalan sholat berjamaah. Ya Allah, kita berapa kali? Ya Allah, saking banyaknya nggak bisa nginget. Nggih, saking nginget nggih. Karena sudah terbiasa gak jamaah. Fa'azani Abu Ishaqul Bukhari wahdahu. Nah, lalu Abu Ishaq al-Bukhari, Abu Ishaq sahabatnya beliau Al-Bukhari, bukan Imam Bukhari nggih. Bapak dari desa yang sama, Al-Bukhara. Beliau itu menyedihkan atas apa yang terjadi padaku. Yeah. Jadi beliau ini sedih banget, yang prihatin banget. Abu Hatim niku diperhatiake kali sinten? Kali Abu Ishaq. Sing susah niku Abu Ishaq. Walau mata li waladun la'azani aksara min asyrati alafi nafsin li'anna musibatatin indan nas ahwanun min musibatid dunya. Katanya beliau, kenapa Abu Ishaq itu sangat menyesal sekali atas apa yang aku lakukan, padahal cuma pisan.
Beliau mengatakan begini, seandainya saya punya anak yang meninggal itu anak saya. Jadi saya kehilangan satu anak. La'azani aksarun min asrati ala fi nafsin. Pasti lebih dari 1.000 orang akan memprihatinkan atas kehilangan satu anak dari anak saya tadi. Jadi wong 1000 punjul paling do takziah, do prihatin, turut bela sungkawa. Nggih. Lah niki wau sing kilangan salat berjamaah sing susah niku wong-wong siji tok. Abu Ishaq Al-Bukhari. Nggih. Li'anna musibatud din indan nas ahwanun min musibatid dunya. Karena kenapa orang yang kehilangan satu anak itu lebih banyak yang turut berduka, sedangkan kalau kehilangan satu jamaah sholat berjamaah yang kehilangan yang prihatin, yang susah, yang turut berduka cita cuma satu orang. Kan ngoten nggih. Kok mung siji tok. Li'anna musibatid din indan nas ahwanun. Karena musibah agama menurut manusia pada umumnya ahwanun min musibatid dunya, adalah beban yang sangat ringan daripada beban dunia. Pripun, Pak? Paham mboten niki? Kula ulangi nggih. Kenapa kalau kehilangan satu anak, maka yang ikut berbelasungkawa 10.000 lebih. Bahkan kalau yang takziah itu 10.000 lebih, maka yang kehilangan ini seneng. Nggih mboten? Wah, tibakno sing derek belasungkawa banyak seneng. Nggih mboten? Lah niki kehilangan sholat berjamaah ping pisan. Yang berbelasungkawa cuma satu orang, yaitu Abu Ishaq Al-Bukhari. Prihatin kalau derek belasungkawa ke Imam Hatim. Jadi Imam Hatim itu saking susah ya. Kehilangan apa wau? Sholat berjamaah. Paham mboten niki? Nah, kenapa begitu? Karena menurut manusia, musibah agama itu ringan daripada musibah dunia. Musibah dunia berat, kehilangan anak, tidak akan kembali lagi. Itu menurut manusia pada umumnya. Lalu saya sholat berjamaah apa kembali lagi waktu itu? Tidak akan sama. Jenengan sholat berjamaah di masjid tepat waktu, dengan waktu yang sama tapi tidak di masjid, berbeda. Dan itu termasuk musibah agama yang sangat berat. Bagi siapa? Bagi mereka yang sudah sampai kepada akhirat. Kayak sinten wau? Sayyidina Umar. Nggih. Kehilangan sholat berjamaah asar, nyoh. Kebunku oke, lah wae dhewe rapat penting ya gitu. Lebih penting rapate timbang jamaah nih. Alah kok jamaah kan iso. Rapat iki penting nih. Gitu. Ya Allah ya Rabb. Kados mekaten para bapak, para ibu, jamaah yang dirahmati Allah. Kula tambahi setunggal. Wa huqiya an-Nasyiriyu an Muhammad ibn Sama'ah annahu qala aqamtu arba'ina sanatan lam taftanni at-takbiratal ula illa yauman wahidan matat fihi ummi fafatatni salatun wahidatun anil jamaah. Imam An-Nasyiri, cerita ini dari Imam Nasyiri. Kemudian beliau menceritakan ini, dapat cerita ini dari
Imam Muhammad bin Sama'ah. Ceritanya begini. Muhammad bin Sama'ah ini cerita kepada Nasir, kepada muridnya. Oke. Jadi Imam Nasir itu muridnya sinten? Imam Muhammad bin Sama'ah. Saya itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun saya tidak pernah tidak mendapatkan takbiratul ulah dari imam. Enggak pernah. Artinya apa? Saya selalu mendapatkan takbiratul ihram dari imam itu selama 40 tahun. Enggak pernah ketinggalan. Nah, suatu ketika saya itu ketinggalan takbiratul ula. Sekali saja. Selama 40 tahun dijogo, Pak. Gampang nama boten nih. Nggih. Pasti wali niku, Pak. Kata Nabi kalau panjenengan bisa 40 tahun tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, diangkat jadi walinya. 40 tahun tuh. Gitu. Nah, petang puluh dina ya, ojo petang puluh tahun, 40 hari saja. Wah, berarti kayak mau jangan 40 hari, 1 minggu saja. Ada saja yang lowong nih, gitu. Nah, Bapak Ibu, sekali saya terlambat takbiratul ihram, bukan tidak berjamaah, terlambat takbiratul ihram. Apa yang menyebabkan beliau terlambat? Karena beliau kehilangan ibunda tercinta. Ibunya beliau wafat sehingga akhirnya beliau kehilangan takbiratul ihram dari imam, tidak mendapatkan itu. Kemudian sebagai bentuk penyesalannya beliau untuk menggantikan tidak mendapatkan takbiratul ihram dari imam tadi, niku diganti Pak Bu dengan apa? Fakumtu fasolaitu khamsan wa isrina solatan uridu bidzalikat tad'if. Maka aku ganti sholat itu 25 kali. Nggih. Padahal mboten ketinggalan jamaah lho. Oke. Lah dhewe diganti nama mboten. Ganti maca Quran sak juz. Ganti sedekah sing biasane 2.000 niki dadi 10.000 saumpamane. Ada penyesalan gitu ndak? Ndak ada gitu. Mang bengi mboten tahajud, Gusti Allah mau pangapura, kesel. Ndak ada diganti, dikodok-kodok nih ndak kan? Nggih. Nah, kalau orang-orang yang sudah masuk kepada tasawuf hakikat itu begini, Pak. Jadi ketinggalan itu penyesalannya luar biasa. Nah, kemudian diganti itu. Faghalabatni aini fa'atani atin. Maka setelah aku mengganti 25 kali sholat itu, saya itu kelelahan dan akhirnya ketiduran. Nah, dalam tidur saya itu ada sosok yang datang kepada saya, kemudian dia mengatakan, ya Muhammadu qad shallaita khamsan wa ishrina. Wahai Muhammad bin Sama'ah, wahai Muhammad, bukan Muhammad Nabi Muhammad, boten nggih. Wahai Muhammad bin Sama'ah, engkau telah melaksanakan sholat 25 kali sebagai bentuk penyesalan untuk mengganti ketinggalan takbiratul ihram tadi. Walakin kaifa bitakminil malaikah. Nggih. Akan tetapi bagaimana bisa ndak kamu mendapatkan aminnya para malaikat? Bisa ndak? Karena di dalam salat berjamaah ketika imam waladdallin, malaikat juga ikut amin. Nggih mboten. Di dalam sholat berjamaah di pertemuan yang lalu, sebelum sholat itu dikumandangkan azan.
Setelah adzan selesai kemudian dikumandangkan iqamah. Ada iqamatnya tak? Nggih. Maka siapa yang sholat wajib berjamaah dengan adzan dan iqamah, maka di belakangnya diiringi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau hanya sholat berjamaah itu tadi diiqomai saja, nah biasanya itu yang sholat telat-telat cuma iqomah gitu. Nah, niku yang sholat malaikatnya cuma 2. Oke. Kalau yang azan dan iqamah di masjid yang tepat waktu, bukan lah tadi sudah ada iqamah. Yang azan dan iqamah tadi kan di masjid sana. Nah, dan sholatnya di sana, bukan di sini misalkan. Nggih. Nah itu Bapak Ibu, orang yang sholat 5 waktu dengan berjamaah di masjid didahului adzan dan iqamah, maka malaikat-malaikat Allah ikut sholat berjamaah di dalamnya dan juga ikut mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Nah, wahai Muhammad, bisa enggak kamu mendapatkan amin dari malaikat? Bangun beliau kaget. Nggih. Nah, tidak bisa. Tidak bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dari kisah-kisah ini, dari riwayat-riwayat ini menambah kita untuk semangat sholat berjamaah, bahwa bekal kita kembali kepada Allah yang paling berharga dan paling spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanya sholat yang akan diperhatikan Allah. Kalau sholatnya baik dan benar, maka seluruh amal yang lain dianggap baik dan benar. Namun sebaliknya, kalau sholat itu kita sia-siakan waktunya, kita sia-siakan jamaahnya, kita sia-siakan, maka amal yang lain pun juga akan dibiarkan disia-siakan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita, Rabbana hablana minas sholihin, Rabbana ja'alna muqimas salatana wa min dzurriyyatina, amin ya rabbal alamin. Saderengipun kula tutup, kula nyuwun agung pangapunten saking wekdal semanten ngaos kali panjenengan sedaya. Selama ini kami duduk di sini ngaji bareng-bareng bersama panjenengan semuanya, ada salah mohon dimaafkan. Fa insyaallah selama Ramadan kajian ini diliburkan sementara dan akan dilanjutkan setelah Syawal. Ngoten nggih. Sangi kula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.